Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardudi Prasetyo, NIM 1861208 dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang disiplin ilmu kewirausahaan. Sebelumnya, apa itu kewirausahaan? Jadi, istilah kewirausahaan itu merupakan persamaan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon tahun 1755. Secara sederhana, arti wirausahaan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Jadi, ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability seseorang dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Dalam konteks bisnis, menurut Thomas Zimmer tahun 1996, entrepreneurship is the result of a disciplined, systematic process of applying creativity and innovation to needs and opportunities in the marketplace. Artinya, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis, penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Lailatul Izzah. Perkenalkan, nama saya Lailatul Izzah, NIM 1861238. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ardi, yakni objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut Suparman Sumohamidjaja, objek studi kewirausahaan meliputi 1. Kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. 2. Kemampuan memotivasi diri. 3. Kemampuan untuk berinisiatif. 4. Kemampuan berinovasi. 5. Kemampuan membentuk modal uang atau barang modal. 6. Kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri selalu tepat waktu dalam tindakan. 7. Kemampuan yang dilandasi dasar-dasar keagamaan. 8. Kemampuan mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun pengalaman buruk. Selanjutnya, perkembangan disiplin ilmu kewirausahaan. Yang pertama, pada awal abad ke-18, seorang Irlandia bernama Richard Cantillon yang berdiam di Prancis merupakan orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur. Dalam buku esai sur la nature du commerce en general pada tahun 1755, dalam buku tersebut ia menjelaskan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung resiko. 2. Istilah ini makin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B. Say pada tahun 1803 untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah di tingkat yang lebih tinggi, serta menghasilkan lebih banyak lagi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Yuda dari manajemen KP3 2018, NIM 1861199. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Yang ketiga, pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, pendidikan kewirausahaan masih terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Yang keempat, Peter F. Drucker pada tahun 1994 mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kelima, Peter
Heesrich pada tahun 1995 yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha. Diikuti dengan penggunaan uang, fisik, risiko, sehingga kemudian menghasilkan balas jasa yang berupa uang, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Dan yang terakhir yaitu yang keenam. Di awal abad ke-20, kewirausahaan sudah diperkenalkan di beberapa negara. Misalnya di Belanda dikenal dengan Ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Di beberapa negara, kewirausahaan memiliki banyak tanggung jawab, antara lain tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisasi, dan komersial, menyediakan modal penerimaan dan penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan, pemasangan iklan, dan lain-lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kaliwardianto, NIM 1861235 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kewirausahaan. Ada beberapa ruang lingkup kewirausahaan yang bergerak dalam bidang bisnis. Yang satu, lapangan agraris, yaitu meliputi pertanian, perkebunan, dan perikanan dan kehutanan. Yang kedua, lapangan perikanan, meliputi pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan ikan. Yang ketiga, lapangan peternakan, yaitu meliputi hewan-hewan unggas atau hewan yang menyusui. Yang keempat, lapangan perindustrian dan kerajinan. Di sini meliputi industri besar, menengah, kecil, dan pengrajin. Yang kelima, lapangan pertambangan dan energi. 6. Lapangan perdagangan meliputi sebagai pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil. Yang ketujuh yaitu lapangan pemberi jasa. Yang satu sebagai pedagang perantara, 2 sebagai kredit atau perbankan, yang ketiga pengusaha angkutan, yang keempat sebagai pengusaha hotel atau restoran. Yang kedua, tujuan kewirausahaan, yaitu etika yang diberikan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Berikut ini beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan. Yang ke-1 adalah untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak tertentu yang bersangkutan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain ini merupakan sikap yang mulia. Jika pelayanan merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan, diharapkan mereka akan mengulanginya kembali sewaktu-waktu. 3. Membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Pelayanan yang diberikan, diharapkan mereka akan mengulanginya kembali sewaktu-waktu. 3. Membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Terkadang seorang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan kita. Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satunya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan perusahaan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Anggapan ini tidak seluruhnya benar. Artinya, mereka sudah mengenal kita lebih dahulu. Mereka melalui pelayanan etika
seluruh karyawan, pelanggan lama dapat mempertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang kita berikan. Yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Ciptakan hubungan dalam suasana akrab. Dengan etika hubungan yang lebih baik dan akrab pun dapat terwujud. Sekian dari penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.